Bapak Dokter ini, dosen kita ini. Saya juga terus terang jujur nggak memahami Pak, cuma nanya mengerjakan tugas saja. Mohon arahan dan bimbingannya nih, terkhususnya buat Pak dosen dan teman-teman buat kami. Mau bertanya aja Pak Muhlis nih, boleh. Silakan, kalau bisa saya jawab, kalau enggak tolong dibantu teman-teman. Kalau ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini kan ada sebuah metode penelitian tafsir yang berkembang, kita sebut sebagai metode Living Quran atau Quran, metode Living Quran. Di mana juga melihat kasus-kasus atau fenomena sosial di masyarakat kemudian diteliti. Nah, hanya ingin mengkonfirmasi apakah Living Quran ini prosedurnya sama dengan penelitian studi kasus yang disebutkan oleh Bang Zainuddin. Sebagai contoh kan begini, misalnya kan Living Quran itu melihat suatu fenomena sosial, contoh misalkan pengamalan suatu ayat di suatu daerah kemudian diteliti, ini kan studi kasus juga. Nah, saya ingin bertanya ke Bang Zainuddin soal ini, apakah prosedur metode Living Quran ini sama dengan studi kasus? Itu aja. Terima kasih. Silakan Pak Dole, buat Pak Dole itu. Kenapa? Ininya nggak jelas di sini. Hujan. Saya deh, Bu Suma. Bu Suma bertanya bisa... bukan? Coba Bang Harkaman diulangi. Halo. Ya, Bu Suma. Ya, kalau saya entah ini bertanya atau meminta sebuah penegasan. Apakah penulisan atau penelitian biografi contoh ini yang pernah dilakukan oleh Karen Armstrong yang berjudul tentang biografi Nabi Muhammad. Nah, itu kalau saya tidak salah judulnya itu. Itu termasuk dengan sebuah metode naratif atau tidak? Gitu. Baik. Demikian. Itu satu berarti Bu ya, langsung jawab ya. Karen Armstrong itu orientalis. Orientalis yang mengkaji kajian tentang dia lebih spesifik ke sejarah-sejarah Nabi, khususnya Nabi Muhammad. Nah, itu tulisannya ada tentang tulisan biografi Nabi Muhammad. Apakah itu termasuk dengan metode naratif? Ya, baik Bu. Kalau saya pribadi, ini nanti kalau salah dibetulkan ya dengan Bapak dosen dan teman-temannya. Kalau melihat dari kisah tersebut, ya sekilas saya pernah baca sih masuknya bisa jadi di bagian daripada naratif, Bu. Bagian daripada naratif, karena di situ mengisahkan pengalaman individu, kronologis pengalaman, ya, kemudian juga menyampaikan, mengumpulkan cerita dari titik A ke titik B, lanjut ya hingga akhir hayat, ya. Kemudian juga di situ ada coding tema dan jelas ya alurnya atau konteks latarnya di mana ya, kemudian juga kalau dilihat dari tulisan tersebut, saya pribadi itu ialah masuk daripada metode penggunaan naratif ya, kualitatif tapi pendekatannya naratif. Begitu Bu Kusuma intinya kurang lebihnya, tapi nanti barangkali yang lain silakan. Karena 5 unsur tadi ada, kalau saya lihat atau sekilas pernah membaca apa yang Ibu Kusuma sampaikan tuh masuk ya. Jenis tadi ke dalam itu, karena komponen 5 itu ada di dalamnya. Makanya saya pribadi menyimpulkan pendekatannya melalui kualitatif ya, yakni kualitatif naratif penelitiannya. Mohon maaf kurang lebihnya, Bu Kusuma. Kalau dari segi bahasa narasi itu ya ada narasi fiksi dan narasi non fiksi. Apa itu jauh berbeda atau tidak dengan kajian yang metode ini? Kalau saya pribadi sih menilainya ya, yang kita kaji di sini adalah penelitian-penelitian ya, yang yang fiksi ya. Ya. Kenapa? Melihat dari non fiksi ya. Mungkin Pak. Sorry, non fiksi ya, non fiksi. Yeah. Kenapa? Karena kita menggali daripada partisipan atau sasaran objek kita. Ya, tadi kan harus cenderung real di antaranya ya, dari karakternya.
Kedua juga adanya komunikasi baik tadi kesehariannya, baik kerjanya, tempat tinggalnya, ya ke situ ranahnya Bu, ke non fiksi. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih Bu, saya terus terang ini lagi belajar ini. Sama. Saya background-nya psikologi Bu. Sama Pak, terima kasih. Barangkali yang lain mau menambahkan atau Bang Daulay terkait pertanyaan Pak Harkaman tadi? Silakan teman-teman yang lain barangkali mau menambahkan atau bertanya. Kalau tidak ada kita serahkan ke Bapak Dokter kita untuk mendapatkan ilmu dari beliau. Saya mau bertanya nih Pak Wilnan, kepada Pak Daulay atau Pak Muhlis, ini soal penelitian studi kasus itu cenderungnya lebih ke kualitatif apa kuantitatif gitu? Terima kasih. Ya, silakan Bang Daulay. Mikrofonnya Bang Daulay. Oke. Apakah studi kasus itu? Ya, pendekatannya kualitatif atau kuantitatif? Ya. Dia masuk bagian dari, kalau tidak salah dia ke kualitatif. Masuk ke kualitatif, ada 5 dia yang sudah dibahas, yang dua judul yang pertemuan kemarin, kemudian yang Abang bahas 2, yaitu Ustadz Mukhlis tadi, dan yang kelimanya ini yang Anda bahas studi kasus. Jadi 5-5-nya ini adalah bagian dari kualitatif dia. Oh iya, jadi mungkin tadi yang di kesimpulan salah nulis mungkin ya. Tadi misalnya tulis kuantitatif soalnya. Oh gitu. Dia kualitatif. Ada dia itu disebutkan oleh Chris Will dalam bukunya, bahwa beliau mengungkapkan ada 5 tradisi penelitian, yaitu ada biografi, kemudian grounded theory, kemudian etnografi, dan kemudian ada studi kasus ini. Tapi tadi juga Bapak di tengah-tengah makalahnya, kalau memang itu kualitatif, Bapak tadi menuliskan ada purposive itu kan cenderung dia kuantitatif, kalau purposive sampling itu lupa. Oh, jadi iya. tengah-tengah makalah ada tulisan Bapak sendiri itu. Oh ya, nanti mudah-mudahan bisa dituliskan oleh Pak Dokter. Dan saya memang mengakui kurang paham di bagian ini. Pertanyaan makalah. Silakan. Saya dalam program S3 ini kan saya lebih fokus kepada kajian tafsir. Kalau saya melihat di jurnal internasional, misalkan jurnal Islamic Studies Al-Quran atau jurnal Quran, ada 3 tren yang menjadi kajian fokus dalam kajian Al-Quran atau fokusnya dalam tafsir. Ada 3. Pertama, Al-Quran sebagai teks. Ini banyak dikaji oleh sejarawan tafsir. Bagaimana teks itu bisa diinterpretasi ulang atau bisa dikaji kembali. Yang kedua, Al-Quran sebagai kultur. Nah, kalau kultur ini bicara tentang budaya. Saya mengira bahwa etnografi ini sebagai alternatif dalam menjelaskan sosial atau budaya. Yang ketiga, ada namanya Al-Quran sebagai artefak. Artefaknya arkeologi dan sebagainya. Kita masuk kepada Al-Quran sebagai kultur. Bisa tidak etnografi ini kita bicara tentang Al-Quran, sejarah historis, misalkan kita fokus kepada Nabi Muhammad, sosial Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjelaskan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, kan ada historisnya. Misalkan surah Al-Kafirun. Kalau kita bicara surah Al-Kafirun itu secara universal, temanya itu kan inklusif. Bicara tentang toleransi. Kalau kita menggunakan etnografi, bisa tidak kita bicara tentang sosial Nabi Muhammad ketika itu menyampaikan surah Al-Kafirun? Bagaimana ekspresi Nabi Muhammad menjelaskan ya ayyuhal kafirun? Apakah beliau sedang marahkah atau sedang berbuat damaikah? Karena kalau kita bicara Bahsul Masail NU yang katanya kata kafir itu tidak bisa dipakai di negara Indonesia, apakah kata al-kafirun itu ketika kita bicara tentang sosial, kembalikan lagi ekspresi Nabi Muhammad itu bagaimana? Karena kalau kita lihat peta
peta mapping kajian tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Jogja, UIN dan sebagainya, itu kebanyakan itu kajiannya adalah Al-Quran sebagai teks. Jarang sekali mengkaji tentang Al-Quran sebagai kultur. Apakah sulit dipahami atau memang tidak ada media atau instrumen-instrumen yang menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkah etnografi ini? Mungkin mohon penjelasannya Pak Makalah dan Pak dosennya. Baik, kalau saya pribadi sih nggak bisa masuk ke etnografi ya kalau melihat permasalahan tadi, karena dalam prinsip penelitian etnografi ada 5 prinsip, Bang. Ya, diantaranya perlunya ada wawancara, kemudian juga tadi memberikan problem solving, kemudian juga ada identitas ya atau identifikasi ya, menggali lebih dalam. Ya, kemudian ada juga tadi prinsip ketiganya adanya pelaksanaan langkah-langkah ya yang harus dijalankan secara berurutan. Nah, kalau kaitannya tadi yang Abang sampaikan, menurut saya problem solvingnya nggak ketemu karena tadi menyinggung dengan ayat yang Abang sampaikan tadi, saya rasa kalau dimasukkan ke penelitian ini ya kurang syaratnya. Begitu kurang lebihnya, Bang. Silakan yang lain menambahkan. Kalau Bang Dayu sebenarnya lebih paham daripada saya nih di bidangnya ini. Soalnya kalau kajian etnografi ini sangat jarang diminati, makanya kita harus memberikan edukasi lebih banyak tentang etnografi ini. Ya tadi kalau saya menangkap begitu Bang Dayu, karena 5 prinsip tadi saya rasa tidak ada kurangnya kalau tadi ternyata problem solving atau tidak memberikan solusi akan ada dampak ya terkait sikap ataupun perasaan Rasulullah sendiri ketika menyampaikan itu gitu. Makanya saya rasa kurang tepat kalau menggunakan pendekatan ini penelitiannya gitu. Kalau naratif mungkin begitu kali. Nanti Pak dosen kali melengkapi. Mati Zahroh. Mau izin bertanya, Pak? Barangkali menambahkan atau Bu Risa? Menanya mungkin ke pemakala atau ke Pak dosen. Saya mau nanya tentang studi kasus. Tadi salah satu kekurangan dari studi kasus adalah hasilnya yang cenderung untuk mengeneralisasi. Karena tadi dijelaskan bahwa mungkin sampling yang diambil tidak cukup besar gitu ya. Jadi nanti hasilnya dianggap terlalu mengeneralisasi dari fenomena yang terjadi. Pertanyaannya adalah dalam membuat penelitian kualitatif ini gitu ya dengan metode studi kasus misalnya, apakah ada aturan mengenai pengambilan samplingnya? Apakah secara kuantitatif juga diatur, misalnya jumlah sampel atau seperti itu? Nah, mungkin yang kedua juga, ini sebenarnya pertanyaan yang ya awam juga ya, mudah-mudahan bisa dibantu nih teman-teman atau Pak Dokter. Mengenai, kemarin kan kita membahas mengenai grounded theory. Grounded theory itu kan juga penelitian kualitatif yang berdasarkan pada fenomena gitu ya, untuk membentuk teori baru lah gitu ya. Nah, di kasus juga bisa aja gitu, suatu kasus juga bermula dari sesuatu fenomena yang akan gitu ya Pak. Jadi maksudnya ada overlappingnya nih antara grounded theory dengan studi kasus. Kalau saya gitu ya yang belum paham ini, pada saat awal melihat suatu fenomena di masyarakat itu bisa kapan kita mengetahui gitu ya, ada nggak gitu secara guidance mengenai kapan menggunakan grounded theory dan kapan studi kasus, serta langkahnya yang membedakan antar keduanya sehingga kita nanti bisa penelitian gitu. Gitu aja. Cuma memang belakangan ini baik, Bu Lisa, kalau saya pribadi tidak bisa menjawabnya. Mungkin dengan hormat kita akan banyak belajar karena penelitian ini jarang disentuh nih dokter. Saya lihat juga banyak penulis yang jarang menggunakan metode ini, atau saya mungkin yang nggak sering membaca kali ya dua metode ini. Ya mungkin mohon arahannya gitu. Dan ini Pak apa? Pak? Ya silakan Bu Suma. Dan itu tadi saya rancunya ada disebutkan problem solving ya. Problem solving itu kan dari Piaget itu. Piaget kan? Nah, dari Piaget itu bercampur sama bercampur dengan pemikirannya Barat gitu. Terus yang yang menjadi penengah dari pembahasan dan dengan
kajian yang metode tafsir ini tuh apa gitu. Rancunya di metode narasi tuh kok bisa ada problem solving gitu loh. Bu Kusuma? Tadi putus bisa terimanya Bu, di saya putus-putus nih. Oh, kan tadi di narasi itu ada, di metode narasi itu ada problem solving ya Pak? Oh, di etnografi Bu, di narasi nggak ada. Di etnografi, di prinsip etnografi. Itu problem solving itu kan dari Piaget. Kalau saya tidak salah itu metodenya metode Piaget ya penemuannya. Cuma apa maksudnya belum jelas hubungannya problem solving dengan metode ini gitu. Gitu aja Pak. Baik Bu. Jadi saya mengutip dari buku karya Webster dan Metrova tentang metode narasi dan etnografi, halaman 43 ya. Jadi di situ saya hanya mengutip saja apa yang beliau sampaikan, di antaranya tadi mengenai prinsip etnografi, di antaranya ada problem solving. Jadi peneliti memberikan jalan keluar. Ya, mungkin yang saya tangkap ya tadi di sini kan tadi dikatakan prinsipnya di antaranya mengidentifikasi tugas di mana peneliti harus menggali langkah-langkah pokok yang harus dilaksanakan. Kemudian juga tadi di karakternya ya adanya komunikasi dengan partisipan. Ya, kalau saya mengambil kesimpulan dari problem solving ini, ya penelitian ini ya intinya ialah terjadi komunikasi dan tidak akan ada masalah nanti. Kalaupun ada masalah, ada solusinya. Ya, makanya tadi diantaranya disampaikan bahwasanya ya harus ada persetujuan antara peneliti dan yang diteliti, objek diteliti. Kemudian juga kalau tidak dibolehkan untuk menyebutkan namanya, hanya inisial. Nah, itu kan antisipasi terhadap adanya permasalahan. Kalau saya lebih melihatnya ke situ, Bu. Makanya kenapa prinsip kelima itu ada problem solving. Ketika tadi ya mungkin kita meneliti tentang mungkin kasus-kasus gays atau gay ya, dan lain sebagainya, atau LGBT, itu kan ada nama terkadang. Nah, oleh karenanya mungkin dengan adanya tadi di antaranya komunikasi yang aktif, kemudian diberikannya izin dan lain sebagainya, supaya harapannya tidak ada permasalahan. Makanya tadi kalaupun ada permasalahan harus peneliti harus memberikan jalan keluar. Itu mungkin saya tangkap, Bu. Mohon maaf kurangnya. Silakan yang lain, barangkali Bang Daulay menambahkan. Pak Muklis mau nambahkan sedikit boleh? Silakan Putri, mohon Bu, silakan Bu. Mohon Bu. Ini mengenai penelitian studi kasus. Kebetulan untuk pasca sarjana saya kan pakai studi kasus untuk penelitian. Kebetulan dosen pembimbing saya juga ahli studi kasus. Jadi saya meneliti di sebuah kementerian, yaitu Kementerian Agama. Problem yang terjadi di Kementerian Agama adalah kelangkaan dai berkualitas. Nah, di situ saya studi kasusnya itu melibatkan 5 elemen, 5 unsur. Jadi kalau tadi Bu Risa bertanya tentang studi kasus, kita tidak bisa saklek dalam satu sumber, tidak bisa. Untuk sumber internal, kita pakai Kementerian Agama karena kita fokus studi kasus di situ. Tapi untuk literatur, kita pakai 4 elemen yang lain. Salah satu elemen penunjang adalah dengan adanya literatur, kemudian ada pendapat beberapa ulama, kemudian ada pendapat awam atau masyarakat yang mensinyalir adanya kelangkaan dai di Kota Bekasi. Nah, dari hal-hal tersebut, kalau tadi Pak Daulay mengatakan termasuk kualitatif. Kalau dalam penjabaran, studi kasus memang kualitatif, tapi dalam mencari koneksi, dalam mencari hubungan, dalam mencari persamaan atau mengkolaborasi, kita pakai kuantitatif. Pakai new product moment. Jadi new product moment ini untuk menentukan berapa besar pengaruh, berapa besar akibat, dan berapa besar efek dari kelangkaan dai itu sendiri. Jadi kalau saya katakan tidak hanya kualitatif, bisa saja menggabungkan kuantitatif untuk mencari seberapa jauh atau seberapa besar efek atau pengaruh dari kasus itu. Sementara untuk data internal, saya pakai data internal pokok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Daulay,
Ada data internal pokok, ada data eksternal yang diambil dari beberapa opini atau pendapat atau data yang valid yang bisa kita dapatkan dari beberapa lembaga-lembaga dakwah. Jadi saya pikir studi kasus itu bisa lebih luas kalau kita cakupannya melebihi apa yang kita mampu. Tapi bisa juga kita sempitkan di dalam satu pokok pembahasan, tapi tetap merujuk pada proses internal itu sendiri. Demikian Pak Muklis dan Pak Daule sedikit menambahkan. Baik, terima kasih Bu ya atas masukannya dan tambahannya tadi materi Bang Daule itu terkait studi kasus. Baik, yang lain silakan. Barangkali ada masukan lagi. Kalau tidak ada kita langsung Pak, sedikit minta penjelasan terkait dengan penelitian yang komparatif, termasuk yang eksplorasi, eksplantari itu termasuknya ke ranah mana itu Pak? Mohon penjelasannya. Barangkali sebelum antum bertanya, Ustaz, yang antum tanya itu pengertiannya apa dulu, Ustaz? Saya masih kurang nyambung nih. Dan ke Ane atau ke Pak dosen atau ke Pak Daule nih bertanyanya? Ya pokoknya sama pemakalah. Coba diulang lagi. Itu di luar konteks yang Ane pelajari soalnya atau yang kita Iya, saya dulu pernah itu. Oh ini termasuk komparatif. Oh ini termasuk eksplorasi. Lah penelitian yang jenis mana masuk ke ranahnya ke Pak Mukhlis apa enggak tuh? Kalau memang masuknya itu di ranah mananya gitu. Karena nanti rencana disertasi saya terkait dengan itu. Mohon penjelasan. Baik, Ustadz, penjelasannya mungkin kita wakilkan kepada dosen. Saya tidak bisa menjawabnya karena ini ilmu pasti nih. Kalau kita menjawabnya cocokisasi, yang ada fatal nanti. Ya, dengan kerendahan hati, ya saya tidak bisa menjawabnya, Ustadz. Mohon maaf, karena tidak menguasai hal itu. Barangkali Bang Daulay. Saya udah angkat bendera putih. Kecuali dikasih waktu untuk kita cari modulnya mungkin. Atau barangkali yang lain boleh menambahkan Bu Tri atau Pak Puan. Kalau Bu ini ya Bu Kusuma, silakan. Iya, kalau yang mungkin yang Bu Tri ini kali Bu ya, nggak tahu ini saya salah apa tidak, tapi kalau menurut saya tekniknya bisa kualitatif, bisa kuantitatif untuk studi kasus. Makanya tadi disebutkan Ibu sebutkan ada putus Bu, suaranya putus Bu. Product moment ya Bu ya. Persen produk loh. Halo? Iya. Ibu putus suaranya Bu. Maka kalau teks sudah saya off. Halo? Kalau teknik mungkin bisa untuk yang studi kasus dia bisa teknik kualitatif dan kuantitatif. Makanya tadi Ibu menyebutkan ada person product moment. Betul tidak Bu? Maksudnya seperti itu. Ya, jadi kalau data yang kita peroleh, karena saya kan menginginkan adalah hanya persentase, hanya persentase dia. Ya, jadi saya ingin menggali apakah kalau dia jadinya persentase. Ya sudah. Jadi penelitian dilanjutkan. Ya, penelitian itu. Jadi saya ingin menggali ada apa dengan Kementerian Agama Kota Bekasi. Kenapa terjadi problem kelangkaan dai berkualitas? Kenapa saya katakan itu? Ada beberapa DKM khususnya di daerah perkantoran yang tidak memiliki stok dai gitu untuk buat ngisi kajian atau khotib Jumat gitu. Ada apa dengan Kota Bekasi? Kenapa Kementerian Agama tidak begitu prepare dengan kondisi seperti ini? Dan itu menjadi bahan penelitian saya. Nah itu saya ini kan lebih kepada studi kasus. Jadi saya gali sebanyaknya ya segala persoalan, kemudian saya angkat menjadi masalah. Tapi kemudian saya ingin melihat seberapa jauh peran
pengadaan itu terhadap kualitasnya, gitu. Ternyata itu harus pakai kuantitatif. Jadi seberapa pengaruh efeknya, nah itu pakai kalau saya bilang kan studi kasus itu murni kualitatif, betul murni kualitatif. Tetapi untuk mengambil kesimpulan dari kesuksesan atau keberhasilan dari program itu sendiri harus pakai angka gitu kan. Jadi kuantitatif. Jadi mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang pakai pure kualitatif itu bisa, tetapi kalau ada yang memakai sistem atau metodenya kuantitatif sebenarnya bisa. Kemudian menyinggung sedikit soal komparatif. Komparatif itu kan perbandingan. Jadi kalau perbandingan itu biasanya dua variabel yang harus kita teliti. Sehingga ini penelitiannya agak berat kalau ditanya Pak tadi yang nanya Pak Zainul ya, mungkin itu ya. Karena saya sempat 2 kali ditolak judul tesis saya karena komparatif, jadi agak berat. Makanya saya alhamdulillah diterimanya setelah penelitian kasus. Mungkin demikian. Mohon maaf Bu Kusuma kalau tidak memuaskan keterbatasan ilmu saya. Afwan. Sama-sama Bu. Jadi gitu Ustaz Zainul Hakim ya. Kurang lebihnya nanti kita tunggu pakarnya. Ya, terima kasih. Baik, silakan teman-teman. Kalau masih ada yang mau bertanya, nggak apa-apa. Ya, jawabnya blunder aja saya. Baik, Pak dosen, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih, Pak dosen. Ya, tinggal menunggu dari Bapak Dokter ini, arahan, petunjuk, dan materinya. Tafadhol, Pak Dokter. Mohon maaf teman-teman semuanya, kurang lebihnya dari kami berdua. Alafu minkum, syukron. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, pertama saya baru bergabung di kelas ini ya. Jadi saya melihat ini wajah-wajah yang sebagian saya kenal, ada yang belum kenal. Ini saya lihat orang-orang yang punya keahlian luar biasa di bidangnya masing-masing ini. Ya, walaupun tadi misalnya Pak Daole merasa belum ahli di bidang IT, mungkin punya keahlian lain. Ini jadi keahlian-keahlian yang luar biasa. Ini ada juga ini guru saya juga ini Pak Munif Khotib. Saya beberapa kali juga belajar sama beliau, mungkin beliau nggak kenal saya aja. Kenal Pak dosen. Ada banyak nih. Tadi pertanyaan bagus dari Pak Dayu, tadi pengalaman Bu Tri, Bu Suma dan lain sebagainya ya. Baik. Pertama yang ingin saya sampaikan, tadi ada beberapa catatan ya. Ada beberapa catatan di saya sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait materi hari ini. Bahwa materi hari ini itu nanti bagian dari yang perlu teman-teman pahami. Ini pilihan lah, ini pilihan di dalam menulis karya akhir di PTIGI. Jadi karya akhir di PTIGI ini kita perlu sadari bahwa ada kaitan erat dengan program studi kita, yaitu program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, terus kenapa ada muncul misalnya beberapa pilihan, ada alternatif metodologi seperti ini misalnya, ini alternatif yang nanti barangkali Bapak Ibu bisa memilih saja. Jadi metodologi penelitian ini tapi bagian penting ya tetap ya, bagian penting karena ini alat untuk menggali data, metodologi itu. Jadi bagaimana teman-teman nanti memperoleh data untuk penelitian disertasi, bagaimana menganalisis data, dan bagaimana menyajikan data. Intinya metodologi penelitian itu seperti itu. Karena
memang kebanyakan para penulis di disertasi yang selama ini paling tidak, nah itu masih perlu beberapa peningkatan terkait fokus teman-teman pada metodologinya. Biasanya yang muncul tuh nulis ketemu data tulis, ketemu data tulis gitu ya. Yang penting kumpulkan semuanya. Nah, apakah ini sesuai dengan metodologi atau tidak? Kadang-kadang itu terabaikan. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang kemudian saya dapatkan ada perkembangan, karena saya kenal nih beberapa teman-teman ini dari S2 PTIG juga. Misalnya melihat studi kasus ini, kalau dulu di S2 itu biasanya teman-teman melihat studi kasus, setiap penelitian yang mengaitkan tempat dianggap studi kasus itu. Biasanya penelitian apa, nanti misalnya di sekolah mana itu studi kasus di. Biasanya dulu begitu. Nah, hari ini sudah ada perkembangan peningkatan, karena ya seiring dengan penambahan bacaan teman-teman juga. Melihat tadi misalnya Pak Daule menyampaikan yang disebut penelitian studi kasus ya fokus pada kasus. Jadi kalau tidak ada kasusnya ya tidak bisa dianggap sebagai penelitian studi kasus. Nah, ini ada peningkatan. Kemudian catatan lagi, ini nanti terkait dengan penjelasan saya kira ya. Nanti ada pertanyaannya Pak Dayu, kemudian tadi Bu Kusuma, Putri, dan lain sebagainya. Nanti saya coba ingin memaparkan beberapa hal ya. Sebelum masuk ke paparan ini, saya akan menyampaikan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di PTIG itu, selama ini, nanti ke depan saya belum tahu perkembangannya. Selama ini masih menggunakan pendekatan kualitatif atau paling tidak ada mix method. Tadi ya seperti yang Putri sampaikan tadi. Ada misalnya mix antara metode kualitatif dan kuantitatif. Saya menyampaikan istilah metode atau pendekatan ini digunakan dengan makna yang berbeda di beberapa kampus ya. Ada yang mengatakan itu sebuah metode, ada yang mengatakan itu pendekatan. Nah, saya gunakan saja di sini penelitian kualitatif dan kuantitatif itu metode lah supaya ya walaupun bisa juga itu pendekatan kualitatif kuantitatif. Nah, kalau di PTIG selama ini masih menggunakan metode kualitatif, ya. Paling tidak itu ada mix metode, metode yang di mix ya. Nah, karena fokusnya ke kualitatif atau mix metode tadi, maka saya ingin menyampaikan bagaimana sih karakteristik yang perlu kita ketahui tentang teks kualitatif itu. Karena kalau tadi misalnya para pemateri, ya baik Pak Daule maupun Pak Ilham tadi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Creswell. Creswell itu memang banyak tulisannya ya. Menurut Creswell itu, istilahnya yang Creswell itu pendekatan, kalau diterjemahkan itu. Pendekatan kualitatif itu memiliki karakteristik sampai 70 lebih gitu. Nah, tapi paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya bahas ini, tadi disampaikan misalnya kualitatif atau kuantitatif. Mudahnya begini, ini mengulang. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ini, tapi mengulang sedikit. Kuantitatif itu mudahnya datanya berupa angka,
kemudian diolah dengan cara pengolahan angka, disajikan dalam bentuk angka-angka. Kalau orang menyatakan sangat suka itu kalau diangkakan berapa? Tadi Putri tadi mengangkakan itu. Kemudian diolah dengan cara pengolahan angka, baik statistik maupun menggunakan aplikasi-aplikasi SPS dan sebagainya. Nanti disajikan dalam bentuk angka, sekian persen dan lain sebagainya. Nah, kalau selain itu, baik datanya berupa angka maupun tidak, nah, maka disebut kualitatif. Selama tidak diolah dalam bentuk pengolahan angka dan disajikan dalam bentuk penyajian angka-angka, itu disebut kualitatif. Nah, data kualitatif itu banyak sekali. Data itu sendiri itu apa? Data itu adalah fakta yang terdokumenkan. Semua fakta yang terdokumenkan itu disebut data. Jadi kalau misalnya faktanya siang ini kita ketemu faktanya, maka semua yang terdokumenkan, misalnya ada yang punya tulisan, catatan-catatan. Saya membuat catatan kehadiran, saya screenshot kehadiran, saya membuat tulisan ini, ya, atau mungkin Bapak Ibu membuat mendokumenkan apapun, ya, semua fakta yang terdokumenkan itu disebut data kualitatif. Nah, data kualitatif kalau dibuat teks, nah, menjadi teks kualitatif seperti ini, itu ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa data kualitatif itu tidak dapat dipisahkan dari penulisnya. Maksudnya apa? Walaupun yang namanya penelitian itu diharapkan objektif, ya, seobjektif-objektifnya penelitian itu karakteristik penulis ini penting, ya, makanya saya sebut di situ tidak dapat dipisahkan dari penulisnya. Justru karena teks kualitatif itu tidak dapat dipisahkan dari penulisnya, maka di sana ada karakter yang jelas. Saya bisa membaca tulisannya Pak Munif misalnya. Apapun yang disampaikan Pak Munif, dimanapun, tulisan bentuk apapun, tapi saya jelas. Karakter yang disampaikan Pak Munif itu human misalnya. Pendekatan humanistik. Nah itu jelas. Nah itu dari teks-teks itu akan bisa dibaca dan tidak bisa terlepas dari penulisnya. Nah ini yang penting diperhatikan oleh siapapun nanti penulis, teman-teman sekalian kalau menulis disertasi, itu penting membuat karakter seperti itu. Karena selama ini saya perhatikan sebagian, saya tidak mengatakan semuanya. Sebagian itu ada yang menulis asal ambil. Data itu asal comot. Nggak jelas. Kalau saya bicara supaya mudah diingat itu, ibaratnya nggak jelas kelaminnya gitu ya. Jadi apa maksudnya? Ini tulisan ini model apa? Pendekatan yang dilakukan apa? Karakter penulisnya seperti apa? Kadang-kadang itu karena asal ngambil semua, nggak punya karakter yang jelas, sehingga tidak bisa dikelompokkan. Nah ini penting. Kalau teman-teman nulis itu penting di sana. Kenapa tokoh-tokoh dulu itu kemudian bisa dikelompokkan? Oh, misalnya para ahli ini adalah fuqaha. Ini misalnya ahli hadis, ini ahli usul fikih, ini padahal beliau juga punya keahlian yang lain. Nah, tapi karena karakternya jelas, cara pembahasannya jelas, pendekatan apapun beliau gunakan, tapi punya karakter itu yang penting. Nah, sehingga kalau teman-teman nanti nulis perlu. Boleh nggak misalnya nih, nanti nulis, kemudian menggali tafsir-tafsir, kan yang sekarang sering dihadap-hadapkan dalam konteks tafsir itu, ada misalnya tafsir klasik dan tafsir yang modern misalnya, atau misalnya Sunni dan Syi'i.
Boleh nggak misalnya menggunakan dua-duanya? Boleh. Tapi penulis ini mau ambil yang mana sebagai karakter? Nanti yang lain sebagai alat analisa. Nah, itu caranya. Ini supaya nanti mulai sekarang ini mulai menempatkan diri. Yang kedua, bahwa teks kualitatif itu terbuka dipahami oleh para pembaca. Nah, karena teks ini terbuka dipahami oleh siapapun, maka penulis ini harus bisa mendiskusikan dengan detail setiap tulisan-tulisannya, sehingga ketika pembaca ini memahami, itu sudah melalui analisis yang tajam. Tapi sebelum ke analisis ini, yang penting lagi itu tulisannya juga harus jelas, dan kalau nulis itu ya semaksimal mungkin perlu dikurangi kesalahan-kesalahan tulisan. Ini saya lihat tadi misalnya makalah-makalah yang disampaikan siang ini itu saya apresiasi, cukup bagus yang ditampilkan, misalnya sudah bisa mengidentifikasi. Cirinya bahwa pemakalah ini, ya, dua-duanya pemakalah itu bisa menampilkan misalnya kelebihan dan kekurangannya. Itu kan berarti sudah bisa mengidentifikasi paling tidak. Tetapi secara tulisan itu saya masih melihat banyak tulisan-tulisan yang misalnya hurufnya kelebihan, ya, misalnya cara menulisnya belum sesuai dengan aturan yang berlaku di PTIQ, itu perlu, ya. Jadi mulai sekarang membuat makalah sesuaikan dengan aturan yang berlaku di PTIQ, karena kan teman-teman ini kuliah di PTIQ, ya. Karena beda-beda aturan yang berlaku di kampus lain, tentunya beda-beda. Nah, karena teman-teman ini berada di lingkungan PTIQ, pasca PTIQ, maka sesuaikan itu dengan yang berlaku di pasca PTIQ. Nah, saya masih di sisi itu, saya masih melihat ada yang perlu ditingkatkan, ya, terutama di ketelitian itu. Karena kalau misalnya saya sering itu menyebut misalnya tulisan itu satu huruf salah itu bisa berbeda arti jauh itu. Antara menjimak dengan J, ya, dengan menyimak dengan Y, itu cuma beda J dan Y. Tapi jauh berbeda itu artinya. Ya, itu contoh-contoh, dan itu saya lihat, saya perhatikan di tulisan para pemakalah, ya, dua-duanya, baik dari ini tadi, ya, Pak Ilham maupun Pak Daule, itu masih ada yang sana. Yang ketiga, teks kualitatif itu memiliki kecenderungan mempengaruhi para partisipan. Maaf kalau ada terganggu itu di luar, ada suara-suara. Memiliki kecenderungan mempengaruhi partisipan. Dan yang keempat, terikat dengan tempat yang sedang diteliti. Nah, ini penelitian apapun, baik 3 pilihan metodologi yang ditampilkan tadi, semuanya ini, ya, 4 hal ini sangat terkait. Baik, saya lanjutkan ini supaya tadi bisa paling tidak menambah, ya. Saya hanya menambah ini. Saya kira tadi yang disampaikan oleh pemakalah sudah banyak lah. Begini, saya ingin menyampaikan begini, bahwa Al-Quran, ini kan saya kembali tadi kita ada di prodi Al-Quran. Ini kalau di kitab Jam'ul Jawami itu di Imam At-Tajus begini, Al-Quran huwa lafdzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jazi bisuratin minhu al-muta'abbad bitilawati. Kalimat beliau di Jam'ul Jawami begitu. Nah, kalau Al-Quran, saya tidak membahas apakah Quran qadim hadis itu tidak bahasan itu, tapi saya ingin menyampaikan di sini bahwa realitasnya bahwa Quran itu ada lafadznya. Nah, ini yang penting menurut saya.
kita perlu memahami dalam konteks kekinian. Jadi karena tadi kan tentang key informan ya, tadi teman-teman kan membahas key informan, kemudian sampling purposeful tadi ya, siapa yang bisa memberikan banyak informasi itu, dan key informan itu informan kuncinya siapa. Nah, kalau kita bicara tentang penelitian yang mengaitkan dengan Al-Qur'an, saya kira kalau saya secara pribadi, teman-teman boleh berbeda dengan saya, boleh ya. Berbeda itu hal biasa. Nah, yang penting masing-masing punya literatur gitu. Kalau saya memahaminya begini, konteks kekinian ini realitasnya orang yang disebut komunikasi itu tidak hanya komunikasi secara langsung dengan dekat. Itu. Ya. Realitasnya ketemu itu sekarang tidak harus ketemu secara fisik dalam jarak yang dekat. Kita harus bisa mendefinisikan ulang. Misalnya siang ini kita ketemu realitasnya. Walaupun fisik kita saling berjauhan. Nah itu. Realitasnya kita ketemu. Satu. Yang kedua, ternyata yang disebut komunikasi itu sekarang tidak hanya berbentuk suara. Misalnya, orang komunikasi melalui kalau saya sebut misalnya sebut aplikasi WhatsApp misalnya atau media sosial yang lain, itu kan kadang-kadang tidak dengan suara secara langsung. Tulisan-tulisan itu ternyata dalam definisi saat ini sudah bisa disebut sebagai komunikasi langsung. Nah, kalau seperti itu, apakah ketika orang menggali tafsir-tafsir misalnya, itu disebut sebagai ketemu langsung atau tidak? Nah, ini perlu definisi, karena nanti bicaranya kalau tadi misalnya etnografi, bicara tentang metodologi yang lain, dasar-dasar seperti ini harus disepakati dulu. Apakah memahami teks misalnya, teks Al-Quran yang tadi al-lafdzul munazzalu ala Muhammadin itu, bagian dari misalnya perkembangan komunikasi yang nonverbal, masuk apa enggak? Kalau misalnya itu masuk, tadi disebut apakah kan tadi harus ada informannya, tadi harus ada wawancaranya. Wawancaranya kepada siapa misalnya? Nah ini kan perlu ada definisi ulang yang mendasar menurut saya. Nah, kalau kemudian ini menjadi bagian yang bisa menjadi key informan misalnya, ya, karena ternyata sudah disepakati bahwa perkembangan komunikasi itu ada verbal dan nonverbal dalam masyarakat modern ini, nah berarti ini kan bagian dari komunikasi nonverbal. Apalagi misalnya Quran itu kan katanya Quran juga berbicara misalnya. Dan dalam konteks lain misalnya Quran itu solihun fi kulli zamanin wa makanin misalnya. Nah, itu ini kita bicara tentang data-data yang menjadi yang mungkin bisa menjadi informan nantinya. Nah, kemudian ini dalam konteks penelitian kualitatif berbasis Quran itu, ini tadi pertanyaan yang tentang living Quran tadi, saya kira ini bahwa penggunaan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai basis penelitian itu ada dua ya. Minan nas ilal waqi, atau yang kedua minal waqi ilan nas. Nah itu. Jadi nasnya dulu, nas Al-Qur'annya dulu. Dari nas Al-Qur'an kemudian dibuat dasar penelitian pada realitas kehidupan. Nah,
yang memang realitas-realitas yang dalam konteks nas ada, itu bisa menggunakan minan nas ilal waqi. Ya. Atau yang kedua, karena kehidupan itu berkembang, misalnya ada bayi tabung, kehidupan yang berkembang sekarang ini, misalnya perkembangan teknologi, apalagi sekarang misalnya sudah masuk, kalau generasi teknologi itu 4.0, generasi masyarakat itu misalnya 5.0 society itu misalnya, dan perkembangan yang lain-lain, saya kira itu bisa yang kedua, minal waqi ilan nas nanti. Jadi dari realitas itulah yang kemudian digali sebagai data-data penelitian, kemudian nanti dibawa ke nas Al-Quran. Jadi teman-teman bisa meneliti dalam dua ranah ini. Jadi minan nas ilal waqi atau minal waqi ilan nas. Tadi ini yang ini tidak hanya kuantitatif ya, yang istilah ini bisa digunakan dalam kualitatif atau kuantitatif. Karena yang disebut sampling purposeful itu adalah informasi yang paling bisa memberikan data yang paling dibutuhkan oleh peneliti. Nah, itu istilah ini bisa. Nah, ini tadi ada pertanyaan itu ya, model itu terkait itu ada istilah. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin membaca buku-buku ini, tiga istilah ini ada exploratory research, ada descriptive research, ada explanatory research tadi yang ditanyakan tadi. Ini ada yang menjadi bagian satu yang kemudian tidak bertingkat. Kalau saya ada buku juga yang saya baca, memahaminya ini sebagai bertingkat. Ya, tapi saya tidak banyak membahas ini karena tadi menjadi pertanyaan, maka saya tulis ini tentang exploratory research, ya, kemudian nanti ada descriptive research, ini kalau saya memahami sebagai tingkatan. Nah, kemudian ada explanatory research, tapi saya tidak membahas ini lebih dalam, nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa diskusi. Nah, terkait dengan tiga pendekatan, ya, kalau metode kualitatif dan kuantitatif, etnografi menjadi pendekatan. Ini dengan pendekatan etnografi ini tadi tiga, tapi saya tidak tiga-tiganya mungkin dibahas karena tadi sudah dibahas oleh para pemakalah. Saya ingin menambahkan satu saja. Paling tidak ini tentang etnografi itu, jadi metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan atau berinteraksi dengan informan dalam lingkungan kehidupan nyata mereka. Nah, pertanyaannya tadi misalnya, apakah Quran itu menjadi informan atau sebagai data sebatas data pelengkap misalnya? Nah, itu kan pertanyaan di situ. Terus jawabannya gimana? Tergantung teman-teman sebagai peneliti itu memposisikannya sebagai apa. Yang penting nanti teman-teman punya argumen yang jelas, argumen yang tegas tadi menjadi dasar-dasar. Karena kalau saya lihat di PTIK itu nanti bisa menggunakan dua. Ya, kalau di kampus-kampus lain misalnya fokus ke etnografi, ya etnografi saja misalnya. Kalau di PTIK itu selama ini itu dipisah. Jadi yang model penafsiran dan model penelitian. Ini perlu saya sampaikan ke teman-teman. Selama ini yang sudah berjalan itu, nanti misalnya model penafsiran yang ditulis untuk disertasi ini model penafsiran siapa. Nah, kemudian untuk model penelitiannya menggunakan pendekatan apa. Jadi dua hal itu dikombin, ya, dikombinasikan. Nah, jadi kalau etnografi ini model penulisan nanti,
penggalian data dan model penulisan yang sering digunakan oleh teman-teman di PTIK sampai sekarang kebanyakan ya untuk model penafsiran itu kebanyakan menggunakan maudu'inya Al-Farmawi. Walaupun saya juga sering mengkritik teman-teman menggunakan model Al-Farmawi tapi tidak konsisten ya. Nah, ini terkait dengan metodologi itu harus konsisten. Tapi kalau misalnya itu sudah jadi tulisan, jadi profesor, bisa jadi ilmu baru juga sih. Jadi ini teman-teman ini sudah ada yang saya lihat ini sudah beberapa orang yang sudah doktor sebenarnya. Itu kalau sudah jadi profesor itu tulis katanya gini, salahnya profesor itu bisa menjadi ilmu baru katanya gitu. Salahnya profesor itu bisa jadi ilmu baru katanya begitu. Nah, kalau saya lihat saya kan boleh saja mengkritisi tulisan-tulisan itu. Di sebagian itu tidak konsisten dalam menggunakan metodologi itu. Menggunakan metodologi Al-Farmawi misalnya, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Al-Farmawi itu tidak dilakukan semuanya. Jadi kalau saya membedakan antara maudu'inya Al-Farmawi dan tematiknya Kementerian Agama, walaupun kalau diterjemahkan sama, kan banyak orang menerjemahkan sama, maudu'i ya tematik. Kalau saya membedakan itu, maudu'inya Al-Farmawi itu ada 6 tahap. Kalau tematiknya Kementerian Agama itu ada 4 tahap. Kalau tematiknya Pak Kures itu ada 4 tahap, berbeda dengan 4 tahapnya Kementerian Agama misalnya. Jadi itu model penafsiran-penafsiran. Nah, kalau model penulisan misalnya etnografi ini, tadi misalnya etnografi ini kata kuncinya adalah peneliti itu harus ketemu dengan informan dalam realitas kehidupannya. Nah, kalau saya memahami begini, mana yang disebut realitas kehidupan? Kalau Pak Nasar misalnya, Pak Nasar itu menyampaikan begini, beberapa kali beliau menyampaikan begini, yang disebut realitas itu bukan realitas yang sifatnya materialistis. Bahkan Prof. Nasar itu sendiri menyampaikan begini, orang itu dianggap miskin ilmu kalau hanya belajar dengan guru-guru yang nampak. Nah, kalau seperti itu dalam konteks penelitian etnografi ini, siapa yang disebut informan dalam kehidupan nyata? Nah, itu kan menjadi pembahasan tersendiri. Sehingga sebelum menentukan kehidupan nyata itu, misalnya, yang nanti menjadi informan kita, nah ini berarti harus teman-teman itu harus bisa menempatkan di sana. Yang disebut oleh peneliti ini adalah ini. Yang disebut ini adalah ini, yang disebut realitas itu adalah ini misalnya. Nah, dari situlah nanti peneliti sudah mulai mampu memposisikan diri. Nah, itu mulainya tahapannya di sana. Sehingga dari posisi itu peneliti nanti ketemu informan-informan yang akan digali informasinya untuk masuk ke dalam penelitiannya. Nah, tahapannya ke sana. Oke, saya lanjut. Nah, ini tujuan studi etnografi itu sesungguhnya adalah untuk mendapatkan di balik hal yang nampak dari masalah yang diteliti. Nah, ini sesungguhnya ini memang sifat dasar penelitian ya, tapi etnografi itu lebih dalam. Saya ingin sampaikan begini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya menemukan sebagian tulisan itu, baik tesis maupun disertasi, banyak yang masih rasa berita. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau ya berita itu kan menyampaikan fakta, menyampaikan tadi menulis data-data yang ada. Kalau hanya menulis data dan fakta, nah itu kalau saya memahaminya hanya sebagai berita. Tapi kalau itu dianalisa ya dengan teori-teori yang ada,
Ya itu baru rasa skripsi itu. Kalau nanti jadi kalau dianalisa dengan teori, kemudian teori ini dilihat analisisnya dengan ketemunya teori itu menggunakan metode apa. Nah, harusnya disertasi itu sampai sana. Karena analogi saya begini, alat yang sama, bahan yang berbeda akan bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Alat yang berbeda, bahan yang sama akan bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Alat yang berbeda, bahan yang berbeda akan bisa menampilkan sesuatu yang berbeda. Dan disitulah esensi dari disertasi itu. Maka disertasi itu harus menemukan sesuatu yang baru. Baru tidak hanya sesuatu yang belum ada kemudian menjadi yang ada, tetapi baru itu bisa meng-create yang ada menjadi sesuatu yang berbeda juga baru. Jadi kalau kopi dulu misalnya harganya sampai sekarang juga masih ada kopi yang harganya secangkir itu 5.000, tapi dengan kreativitas yang berbeda, ada kopi yang secangkir harganya 150.000. Apa yang membedakan? Kreativitas, menemukan sesuatu yang baru. Ya. Bahkan ada yang kopi harganya miliaran juga, itu kopi sianida. Nah, jadi itu kreativitas, sesuatu yang baru. Penelitian, kalau etnografi ini lebih dalam. Jadi kalau hanya menampilkan data-data yang nampak, saya sering ngomong ke mahasiswa, kalau Anda hanya mampu menampilkan yang nampak itu, nggak usah diteliti juga bisa itu. Tulis saja itu yang tampak. Tapi sesungguhnya yang namanya penelitian itu adalah menulis, bisa mengungkap sesuatu yang tidak nampak di balik yang nampak tadi. Misalnya, kalau etnografi ini bicara dengan informan, itu tidak hanya menulis apa yang disampaikan informan, tapi di balik apa yang dirasakan informan itu harus bisa digali. Nah, ini etnografi itu harus sampai ke sana ya. Saya kira Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyaklah diskusi-diskusi itu. Saya ini masih permulaan ya. Mungkin nanti bisa ketemu di lain waktu. Mudah-mudahan saya bisa menggali dan mendapatkan ilmu banyak juga dari teman-teman yang lain. Saya kira ini waktu saya habis. Kalau saya banyak bicara nanti ya tadian teman-teman lah. Saya kira itu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Saya ada, Prof. Silakan. Bu. Baik, saya Indrayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dipaparkan ada penelitian dari Minannas ilal Waqi, kemudian Minal Waqi ilal Nas. Menurut hemat Prof, selama ini yang diteliti oleh mahasiswa itu banyak mana yang diteliti? Dari antara dua ini, dari Nas ilal Waqi atau dari Waqi ilal Nas?